Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari kelompok 1 yang akan membawakan materi yang berjudul glikosida. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Alivia Khairunisa Putri, Dianti Marisa Dodira, Kotrun Nanda Triwulan, saya sendiri Miftahul Jannah, Nada Rahmatul Balkis, Sarah Monika, Siti Zuraidah binti Kasril, Wahyuni, dan Yusni Anissa Putri. Baik, langsung saja kepada materinya, yaitu glikosida adalah senyawa yang terdiri atas gabungan dua bagian senyawa, yaitu gula atau glikon dan bukan gula atau aglikon, dan menghasilkan satu atau lebih gula sebagai produk dari hidrolisis. Dapat disimpulkan sebagai berikut: glikon ditambah aglikon atau genin akan menghasilkan glikosida. Glikosida ini memiliki suatu bentuk ikatan, diantaranya yaitu jembatan oksigen atau O-glikosida dengan contoh dioksin. Yang kedua yaitu jembatan nitrogen atau N-glikosida, contohnya yaitu adenosin. Yang ketiga yaitu jembatan sulfur atau S-glikosida, contohnya yaitu sinigrin. Dan yang keempat yaitu jembatan karbon atau C-glikosida dengan contohnya barbaloid. Ikatan ini dipengaruhi oleh asam, basa, enzim, dan air panas. Dapat disimpulkan sebagai berikut: semakin pekat kadar asam atau basa atau semakin panas lingkungan, maka glikosida akan mudah terhidrolisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Marisa Dodira dengan NIM 190108. Ingin melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Yang saya bahas di sini tentang glikosida ditinjau dari sisi farmakologi. Terdapat banyak senyawa glikosida yang aktif farmakologi sehingga dapat dimanfaatkan dalam terapeutika. Contohnya, yang pertama ada glikosida jantung dari tanaman digitalis dan strophanthus. Yang kedua, glikosida antraquinon, misalnya emodin sebagai laksativa. Yang ketiga, ada alil isotiosianat sebagai iritan lokal yang kuat. Dan yang keempat, ada metilsalisilat sebagai analgesik. Contoh glikosida yang terdapat pada beberapa sumber. Di sini terdapat 9 glikosida dari bermacam sumber dan bermacam famili. Seperti ada amigdalin dan prunasin, sumbernya dari Prunus amygdalus, famili Rosaceae, arbutin dari sumbernya Artostaphylos uva ursi, famili Erisaceae, dan lain-lain. Fungsi glikosida terdapat pada tanaman dan manusia. Pada tanaman, glikosida berfungsi sebagai sumber utama energi, regulator atau pengatur pertumbuhan, memacu atau menghambat kerja enzim, dan yang terakhir pelindungan terhadap luka dan infeksi. Sedangkan pada manusia, glikosida berfungsi sebagai kardiotonik atau obat jantung, laksativa atau pencahar, analgetik, antitumor, iritan lokal, antihepatotoksis, dan hemolisis darah. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Kotrun Nanda Triwulan, NIM 1901017. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Dianti Marisa Dodira. Heterosida dan holosida. Yang pertama itu ada heterosida diosin menjadi glikon tambah diosgenin. Kedua itu ada holosida, laktosa menjadi glukosa tambah galaktosa. Penambahan akhiran osida pada nama gula. Pertama ada glikosida mengandung glukosa menjadi glukosida. Yang kedua ada glikosida mengandung arabinosa menjadi arabinosida. Yang ketiga ada glikosida mengandung galakturonat menjadi galakturonosida. Karakteristik. Yang pertama berbentuk kristal atau amorf. Yang kedua larutan air atau etanol encer kecuali glikosida resin. Ketiga larutan glikosida dalam air kadang-kadang berasa pahit. Yang keempat bersifat memutar bidang polarisasi ke kiri dan tidak mereduksi larutan tehlik kecuali telah mengalami proses hidrolisis. Kelima, kadar glikosida ditentukan pada aktivitas tumbuhan dalam biosintesis. Keenam, secara umum merupakan produk yang akan mengalami hidrolisis pada usus. Ketujuh, efek secara umum kardiotonik, laksatif, dan analgesik. Selanjutnya, ada pengelompokan glikosida berdasarkan struktur aglikon. Glikosida jantung atau glikosida steroid, familinya Scrofulariaceae. Aposinaceae, Liliaceae. Glikosida antraquinon, familinya Leguminosae, Polygonaceae, Liliaceae. Glikosida saponin, familinya Liliaceae, Leguminosae. Glikosida resin, familinya Convolvulaceae. Glikosida tannin, familinya Theaceae, Rubiaceae. Glikosida cyanospora, familinya Euphorbiaceae, Leguminosae, Rosaceae, Linaceae. Glikosida isotianat, familinya Cruciferae. Glikosida flavonol, familinya Rutin, Quinquaceae, Labiaceae. Glikosida cyanhydrin, familinya Rosaceae, Linaceae. glikosida alkohol, aldehid, lakton, fenol, familinya meloide, erisaceae. Selanjutnya
akan dilanjutkan oleh teman saya Alivia Khairunisa. Saya Alivia Khairunisa Putri dengan NIM 1901004 akan melanjutkan materi berikutnya mengenai glikosida jantung. Glikosida steroid adalah glikosida yang aglikonnya berupa steroid. Glikosida steroid disebut juga glikosida jantung karena memiliki daya kerja kuat dan spesifik terhadap organ jantung. Glikosida jantung adalah alkaloid yang berasal dari tanaman yang kemudian diketahui berisi dioksin dan ditoksin. Terdiri dari dua tipe, yaitu bufadienolida dan carbenolida. Carbenolida memiliki cincin butyrolakton tak jenuh, sedangkan bufadienolida memiliki cincin tiron. Sifat-sifat glikosida jantung: yang pertama, mempunyai daya kerja yang kuat dan spesifik terhadap organ jantung. Yang kedua, tidak larut dalam petroleum ether dan dalam ether. Yang ketiga, mudah larut dalam air yang bersifat netral. Yang keempat, dalam keadaan murni berbentuk kristal tak berwarna, pahit. Dan yang kelima, larut dalam alkali encer. Yang keenam, mudah terurai dalam keadaannya lembab dan lingkungan asam glikosida gula dan gula. Yang ketujuh, tidak dapat mereduksi larut amfelin, tetapi setelah dihidrolisis gula dapat mereduksi larut amfelin. Dan yang terakhir, kedelapan, dapat dihidrolisis dengan adanya enzim. Selanjutnya, tanaman yang mengandung glikosida jantung. Di dalam tanaman, glikosida jantung terdapat dalam tumbuhan berbiji. Umumnya banyak ditemukan pada suku Apocynaceae dan Asclepiadaceae, tetapi juga ditemukan di dalam beberapa tanaman Liliaceae, Ranunculaceae, dan Euphorbiaceae. Yang pertama, digitalis. Digitalis merupakan obat yang penting dan telah digunakan sejak abad 18, yaitu tahun 1776, dan telah dimasukkan dalam farmakope Amerika sejak tahun 1820 sampai sekarang. Diperoleh dari daun kering digitalis purpurealis dengan famili Scorpulariaceae. Kandungan kimianya adalah digitoksin, ditaloksin 0,09% sampai 0,225%, dan masih sekitar 30 glikosida lain yang telah teridentifikasi. Yang kedua, Strophanthus. Diperoleh dari biji kering Strophanthus hobe atau Strophanthus crispidus dengan famili Apocynaceae. Strophanthus mengandung glikosida jantung dengan potensi setiap gramnya tidak kurang dari 0,5 mg. Glikosida utama pada S. hobe dan S. crispidus adalah glikosida phosphostrophanthosida, yang juga dikenal sebagai strophosida. Glikosida ini dalam biji terkandung sampai 5% yang disebut strophantin. Aksi dari penggunaan Strophanthus sama seperti daun digitalis, yaitu sebagai kardiotonikum atau pengobatan payah jantung. Tanaman lain yang mengandung glikosida jantung seperti Organea maritim, Convallaria, Apocyna, Adonis, Helleborus, dan Nelum oleander. Yang paling dikenal digitoksin dan digoxin dari digitalis purpurea. Glikosida jantung pada tanaman berfungsi. Yang pertama, sebagai pertahanan dari pemakaian herbivora. Yang kedua, glikosida sebagai cadangan gula. Cadangan gula di dalam bentuk ikatan glikosida ini tidak dapat diangkut dari sel satu ke sel yang lain, oleh karena adanya aglikon. Yang ketiga, pembentukan glikosida merupakan proses detoksifikasi. Proses sintesa senyawa glikosida merupakan proses detoksifikasi, sedangkan aglikonnya merupakan sistem metabolisme. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada Rahmatul Balkis. Baiklah, saya Nada Rahmatul Balkis akan melanjutkan presentasi dari Alivia Khairunisa, glikosida anthraquinone. Sebenarnya, apa itu glikosida anthraquinone? Anthraquinone adalah pigmen kuning coklat. Konformasinya berupa O atau C glikosida aglikon, terdiri dari 2 atau lebih fenol yang dihubungkan oleh cincin quinone. Gugus hidroksil selalu pada posisi 1 dan 8. 1,8 dihidroanthraquinone oksida anthraquinone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM 1901039. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Aktivitas farmakologi, yaitu sebagai katartik. Kemudian, aglikon anthraquinone menunjukkan aktivitas terapeutik yang rendah daripada dalam bentuk glikosidanya. Kemudian, tumbuhan penghasil glikosida anthraquinone. Yang pertama, Cascara sagrada atau Rhamnus pursiana adalah kulit kayu kering dari tanaman Rhamnus pursianus. Yang kedua, frangula dari tanaman Rhamnus frangulalin. Yang ketiga, Aloe barbadensis Miller.
Familinya yaitu Liliaceae. Yang keempat, rhubarb atau rheum berasal dari rizoma dan akar Rheum officinale Baillon atau R. palmatum Linn yang telah dikeringkan. Familinya adalah Polygonaceae. Segitu penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Sarah Monika Siregar. Saya akan melanjutkan presentasi dari Wahyuni. Saya akan menjelaskan tentang glikosida saponin. Glikosida saponin. Aglikon berupa sapogenin. Glikosida saponin menjadi saponin steroid atau triterpenoid. Saponin yang beracun menjadi sapotoksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zuraida binti Kasril, NIM 1910035. Saya akan menjelaskan tentang tumbuhan penghasil glikosida saponin. 1. Glisiriza dari rizoma dan akar tanaman Glisiriza glabra Linn atau Succus liquoritea L. Terus yang kedua ada diosgenin dan botogenin diperoleh dari akar tanaman Dioscorea spesies Spiculiflora. Dehispida digunakan sebagai sumber prekursor kortisan. Selanjutnya ada dua tipe glikosida saponin. Yang pertama ada sapogenin steroid. Sapogenin steroid terbagi kepada 4, yaitu diosgenin, icogenin, sarsapogenin, sarmentogenin. Diosgenin adalah tumbuhannya meliputi Dioscorea sylvatica dan Trigonella phonochrysum. Terus yang icogenin tumbuhannya meliputi Agave cisalana. Terus yang sarsapogenin tumbuhannya meliputi Smilax sp. Terus selanjutnya sapogenin yang terakhir yaitu sarmentogenin meliputi tumbuhan sebagai Strophanthus sp. Yang kedua ada turunan saponin triterpenoid. Saponinnya terbagi kepada 5, yaitu aisin, calendula, asam glisirisa, primula, dan thymus. Saya Yusniani Saputri dengan NIM 1901040 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai glikosida cyanogenik atau cyanopora. Glikosida cyanogenik atau cyanopora terdapat umum dalam famili Rosaceae. Contoh dari glikosida cyanogenik atau cyanopora yang paling banyak yaitu ada amigdalit. Selanjutnya ada prunasin, linamarin, paseolunatin, dan sambunigrin. Glikosida cyanogenik atau cyanopora digunakan sebagai flavoring agent. Berikut ini merupakan jenis-jenis glikosida beserta dengan contohnya. Yang pertama yaitu ada glikosida isotianat. Contohnya ada sinigrin dan sinalbin. Sinigrin atau Brassica nigra sama dengan black mustard. Yang kedua yaitu ada sinalbin atau Sinapis alba sama dengan white mustard. Yang jenis kedua yaitu ada glikosida flavonol. Contohnya ada rutin, hesperidin, dan quercetin. Yang ketiga ada glikosida alkohol. Contohnya ada salisin atau Salix purpurea, Salix fragilis. Yang keempat ada glikosida aldehida. Contohnya ada salinigrin atau Salix discolor dan vanilin atau Vanilla planifolia. Yang kelima ada glikosida lakton. Contohnya ada kumarin atau Dipteryx odorata atau Dipteryx opositofolia. Yang keenam ada glikosida fenol. Contohnya ada arbutin atau Arcostapylus uva ursi. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu ada glikosida alkaloid steroid. Contohnya ada alpha-solanin atau Solanum tuberosum. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.